Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita fokuskan pada materi pemodelan dengan fungsi-fungsi trigonometri. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 131 sampai 134 untuk siswa kelas 11 SMA. Contoh 3.12 penerapan fungsi trigonometri. Pada suatu hari, ketinggian permukaan air Teluk Kupang 0,4 meter di atas rata-rata permukaan airnya ketika pasang dan menjadi 0,4 di bawah rata-rata permukaan airnya ketika surut. Pada hari itu, teluk ini mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut. Pada pukul 00, ketinggian permukaan air sama dengan ketinggian rata-ratanya. Berikut ini adalah grafik ketinggian dalam meter permukaan air Teluk Kupang setiap X jam setelah pukul 00. Kita perhatikan grafik gambar 3.39 ini. Nomor 1, carilah fungsi Y sama dengan A sin BX yang memodelkan ketinggian permukaan air Teluk Kupang setiap waktunya. Kalau kita perhatikan grafik ini, karena dimulai dari 0, maka menyerupai Y sama dengan sin X. Kita akan mencari fungsi Y sama dengan A sin BX. A, amplitudonya, di sini A sama dengan 0,4. Kenapa? Karena rata-rata saat pasang 0,4 dan saat surut 0,4. Sama, sehingga amplitudonya adalah 0,4. Sedangkan periode, kita perhatikan satu periode, satu gelombang, yaitu 12. Ini adalah satu periodenya. Periodenya sama dengan 12. Didapat dari sini, B sama dengan 2πx. Karena periodenya 12, maka 12B sama dengan 2πx. Sehingga B sama dengan 2πx per 12. B sama dengan, kita bagi 2, sama dengan pi per 6x. Sehingga yang A, fungsinya Y sama dengan A-nya. Di sini 0,4. Sin B-nya pi per 6x. Nomor 2, dengan menggunakan fungsi pada nomor 1, perkirakan ketinggian permukaan air teluk tersebut pada pukul 16. Sehingga nomor 2, yang ini nomor 1, x-nya didapat 16. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 0,4 dikali sin pi per 6, x-nya kita ganti dengan 16. Dibagi 2, 8, dibagi 2, 3. Sehingga 0,4 dikali sin 8pi per 3. 8pi per 3 kalau kita perhatikan pada sudut istimewa tidak ada, maka ini lebih dari satu lingkaran. Sehingga kita cari T sama dengan 8pi per 3. Sudut terkecilnya yaitu 8pi per 3 kita kurangi dengan 2pi. Sama dengan, kita samakan menjadi per 3, 8pi dikurangi 6pi. Sudut terkecilnya yaitu 2pi per 3. Maka 0,4 dikali. Karena ini adalah kuadran kedua, maka positif. Sin 2pi per 3. Atau sama dengan 0,4 dikali 2pi per 3, nilainya adalah setengah akar 3. Atau nilainya mendekati 0,35. Sehingga perkirakan ketinggian permukaan air laut, tingginya yaitu kurang lebih 0,35 meter. Mari mencoba 3.12. Ketika bulan sabit
pada awal Juni 2021, selisih ketinggian antara permukaan air pasang dan surut laut Kota Ambon adalah 0,9 meter. Pada saat itu, pasang laut terjadi pukul 00 malam dan pukul 12 siang. Ketinggian permukaan laut terhadap ketinggian rata-rata setiap jam setelah tengah malam dipresentasikan pada gambar berikut ini. Nomor 1, tentukan fungsi Y sama dengan A cos BX dari grafik pada gambar di atas. Karena dimulai dari sini, maka Y sama dengan cos T. Kita cari amplitudonya, A-nya, maka 0,9 dibagi dengan 2, amplitudonya 0,45. Karena di sini menunjukkan selisih. Sedangkan periode, kita perhatikan satu lingkaran, yaitu sampai 12, maka periodenya adalah 12. Maka nomor 1, persamaannya Y sama dengan A-nya 0,45 dikali cos periode dari 12, sama halnya contoh tadi, B sama dengan 2πx. Kalau 12P sama dengan 2πx, maka B sama dengan 2pi per 12x atau sama dengan pi per 6x. Sehingga di sini cos pi per 6x. Nomor 2, perkirakan ketinggian permukaan air laut di Kota Ambon pada pukul 07. Kita akan mencari sudutnya. Kita perhatikan sudut istimewa ini. Nomor 2, saat X sama dengan 7, maka Y sama dengan 0,45 dikali cos pi per 6 dikali 7. Y sama dengan 0,45 dikali cos 7pi per 6. Kita perhatikan 7 per 6pi. Nilai cosnya yaitu negatif 0,45 dikali negatif setengah akar 3 atau sama dengan negatif 0,39. Ini adalah nilai Y-nya, sehingga ketinggiannya yaitu kurang lebih 0,39 meter. Demikian materi pemodelan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.